Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Melvi Sophia Devsjana dengan NIM 180703105. Saya di sini akan membahas tentang video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengendalian hayati dengan dosen pengampu Ibu Syafrina Sari Lubis. Usaha pertanian padi sawah sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dari nenek moyang secara turun-temurun kepada anak, cucu, cici, dan cicit. Bahkan sampai saat ini pelaksanaan penelitian ini. Kegiatan usaha padi sawah masih dilakukan secara konvensional dan belum banyak mengadopsi teknologi pertanian modern. Kegiatan budidaya tanaman padi sawah masih dilakukan secara gotong royong. Sampai saat ini ternyata usaha tani padi sawah di Desa Blang Bintang banyak mengalami kendala di lapangan, terutama serangan organisme pengganggu tanaman OPT yang meliputi hama dan penyakit tanaman. Hama-hama yang banyak ditemukan menyerang tanaman padi sawah antara lain penggerek batang, Chilocephalus, Triporiza inotata, Nipula depuntalis, dan Schirchophaga incertulas. Hama wereng coklat dan hijau, walang sangit, Leptocoryxa acuta, hama lembing hijau, keong mas, tikus, dan hama unggas burung. Sama halnya dengan kegiatan bercocok tanam, yaitu penyiapan benih, penyiapan pengelolaan tanah, penanaman, pemupukan, penyiangan, dan panen yang masih didominasi oleh cara konvensional. Pengendalian hama dan penyakit juga masih dilakukan secara konvensional, yaitu hanya mengandalkan pengendalian kimia, yaitu menggunakan kimia sintesis yang dapat mencemari lingkungan, tanah, air, udara, dan tanaman. Di Indonesia, penyakit penting tanaman padi ialah hama daun bakteri, yaitu Scactomonas campestris, PH oryzae, penyakit tungro, virus tungro, bercak daun Pyricularia, busuk batang, hama pelepah daun, kerdil hama, Reggetstone, dan kerdil rumput. Melindungi tanaman padi dari gangguan penyakit merupakan usaha yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan ekosistem pertanian padi. Produksi padi berperan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan tanah harus ditingkatkan dalam sistem produksi. Pengendalian penyakit tanaman dengan konsep pengelolaan komponen epidemik ideal berpangkal pada prinsip keseimbangan lingkungan. Usaha kegiatan pengendalian penyakit tanaman padi tidak terlepas dari kegiatan manusia dalam memanipulasi komponen lingkungan yang berpengaruh perkembangan penyakit itu sendiri. Komponen lingkungan tersebut diharapkan mempunyai pengaruh yang selaras dan berlangsung secara terpadu dalam menekan perkembangan penyakit. Teknik pengendalian seperti ini dapat diimplementasi melalui pemilihan varietasi, penggunaan bibit bermutu, dan tanaman serempak dengan menerapkan budidaya yang tepat. Sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang atau lebih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.